Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bang Mimin, di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel Mimin yang baru, yaitu Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih yang sudah support saya, dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel kedua saya. Dan terima kasih juga para haters yang sudah banyak memviralkan atau banyak komen di konten salah satu konten saya ya. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye-Chen bab 3869 3870 sampai 3876, yang kemarin kan sampai 3869. Sekarang akan membawakan 3870 sampai 3876, di mana itu Xiao Changkun akan dicari oleh Vacation sebagai pasien si Tiangki, ya dokter si Tiangki, yaitu atau bawaan si Ye Chen dulu. Pasti kalian ingat waktu ayah 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 mertua Ye Chen jatuh di loteng yang dijatuhkan oleh anak buah dari keluarga Gao ya. Nah, di sini tanpa banyak panjang lebar dan banyak bacot, langsung saja ke topiknya ya. Jangan lupa sebelum itu like, komen, dan subscribe. Ikuti Instagram saya atau itu fanpage saya. Jika kalian ingin mengetahui sebelum cerita yang saya bawakan ini, cerita sebelumnya ada di fanpage atau di Instagram saya, cerita terbarunya ya. Oke, langsung saja kita langsung ke topiknya. 3870. Setelah Xiao Changkun terluka oleh anak buah Gao, Janwei, dia dibawa ke rumah sakit rakyat di Jinling dengan ambulans. Dan si Tianqi juga diundang oleh Ye Chen untuk secara pribadi datang ke rumah sakit rakyat Jinling untuk memberi makan atau memberi obat Xiao Changkun makan setengah pil peredaran jantung hebat darah. Oleh karena itu, semua catatan medis Xiao Changkun dari cedera hingga pemulihan disimpan dalam sistem catatan medis sebesar rumah sakit rakyat di Jinling. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan komputer dan internet, hampir semua rumah sakit mulai mengadopsi rekam medis elektronik. Rekam medis ini tidak hanya dapat menyimpan semua data pasien, hasil setiap pemeriksaan rekam medis yang diisi oleh dokter, dan sertifikasi diagnosis, tetapi yang lebih penting yaitu juga dapat menyimpan semua data pencitraan medis pasien, yang nyaman bagi kedokteran untuk memeriksa kapan saja. Namun, meskipun sistem rekam medis yang besar ini nyaman, juga meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar, yaitu keamanan informasi tidak dapat dijamin secara mutlak. Untuk keluarga yang kuat seperti keluarga Fei, mereka memiliki berbagai tim khusus kapan saja, di bawah tekanan mereka, termasuk tim peretas atau hacker ya. Oleh karena itu, Ye Chen dan Ying Chan segera menaklukkan sistem catatan medis besar dari banyak rumah sakit umum di Jinling dalam semalam, dan kemudian di bawah instruksi Vacation menggunakan metode eliminasi untuk menemukan petunjuk yang tersedia. Pertama, Vacation meminta peretas untuk mengekstrak informasi tentang semua pasien yang diagnosis dengan paraplegia tingkat tinggi. Kemudian, Vacation meminta peretas untuk menyaring kasus pasien paraplegia tingkat tinggi untuk melihat apakah ada catatan pemulihan yang dapat pelepasannya. Segera salin hasilnya dan dikirim ke Vacation. Dalam beberapa tahun terakhir, Kuan Jinling telah diagnosis dengan pasien paraplegia tingkat tinggi. Ada total 1.300 orang, di antara mereka lebih dari selusin orang telah dipulangkan dari rumah sakit. Namun yang disebut rehabilitas sebagai besar karena pasien tulang belakang tidak sepenuhnya terluka. Setelah perawatan dan pemulihan sistematis, pasien ini secara bertahap dapat berdiri dan berjalan perlahan, yang tidak dapat dianggap sebagai penyembuhan total. Tetapi hanya ada satu orang yang benar-benar sembuh dan dipulangkan, dan orang ini adalah ayah mertua Ye Chen, yaitu Xiao Changkun. Vacation melihat catatan rawat inap Xiao Changkun dan berkata dengan kaget, "Ini Xiao Changkun. Dia dirawat di rumah sakit dalam kecelakaan mobil musim panas." Lalu hasil X-ray dari pengakuannya menunjukkan bahwa dia mengalami cedera tulang belakang. Jenis ini paraplegia tingkat tinggi tidak dapat diubah secara klinis, tetapi hasil CT-nya sore itu menunjukkan bahwa cedera tulang belakangnya telah pulih sepenuhnya, yang sangatlah luar biasa. Chen Yingshan melangkah maju dan melihat dan berseru, "Nona, Nona,
Waktu Xiao Changkun dirawat di rumah sakit sangatlah dekat dengan waktu ketika Si Tangki datang ke Jingling untuk membuka Ji Sintang, dan itu paling lama setengah bulan lagi. Orang ini pasti Si Tangki sembuh. Vekesin mengangguk ringan dan berkata, cedera tulang belakang dapat disembuhkan sepenuhnya dalam 1 hari lagi. Ini hampir tidak dapat dijelaskan dan teknik medis tampaknya Si Tianqi memanglah sangat kuat. Spekulasinya sebelumnya mungkin benar, saya salah menebak. Setelah itu, dia segera berkata kepada Chen Yingshan, Shan, aku akan mendapatkan akun Si Tianqi untukku besok. Aku akan menemuinya di Sintang. Ji Sintang. Dini hari berikutnya, Chen Yingshan membeli nomor Ji Sintang dari seorang pasien dengan harga 50.000 yuan. Si Tianqi semakin tua, dan sekarang dia hanya dapat melihat beberapa pasien setiap hari, jadi nomornya sangatlah populer. Kemudian Vekesin ditemani oleh Chen Yingshan datang ke ruang tunggu dalam di dalam Ji Sintang. Itu adalah kunjungan Si Tianqi pagi ini, dan cucunya Chen Xiao Zhao bertindak sebagai asistennya. Begitu saya melihat Vekesin, Chen Xiao Zhao terkejut dengan penampilannya. Meskipun dia selalu sangatlah percaya diri dengan penampilannya, dia masih sedikit malu di depan Vekesin. Setelah memeriksa voucher pendaftaran di tangan Vekesin, dia untuk sementara mengaturnya untuk duduk di ruangan tunggu dan berkata, Nyonya, mohon tunggu sebentar ya. Saya akan memberitahu Anda ketika Anda waktunya tiba. Vekesin mengangguk dan berkata dengan sopan, terima kasih banyak. Vekesin menunggu di ruang tunggu selama sekitar 1 jam. Setelah Si Tianqi selesai melihat 3 pasien pertama, Chen Xiaozhou berjalan mendekat dan berkata, Nyonya, tolong ikut saya sekarang. Vekesin berdiri dengan tergesa-gesa dan memasuki klinik Si Tianqi bersama Chen Yingshan. Si Tianqi memandang mereka berdua dan bertanya, saya tidak tahu siapa di antara keduanya yang akan pergi ke dokter. Vekesin buru-buru berkata, halo dok, saya di sini hari ini bukan untuk melihat Anda atau berobat kepada Anda, tetapi untuk berkonsultasi dengan Anda atas nama seseorang kerabat di keluarga saya. Si Tianqi mengangguk dan bertanya padanya, ada apa dengan kerabatmu? Vekesin menghela nafas. Shen, kerabat saya mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. Dokter mendiagnosis paraplegia tingkat tinggi. Kami menanyakan dan mengetahui bahwa Anda telah menyembuhkan pasien dengan paraplegia tingkat tinggi tahun lalu. Jadi saya akan melakukan perjalanan khusus dari Yanjing dengan tergesa-gesa dan ingin meminta bantuan kepada Anda. Paraplegia tingkat tinggi. Ketika Si Tianqi mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Sejak Ji Sintang mau dibuka, orang-orang datang kepada saya untuk pengobatan paraplegia tingkat tinggi hampir setiap hari. Sama seperti Anda, saya mendengar tentang kasus itu tahun lalu, jadi saya menemukan Anda. Berbicara tentang ini, Si Tianqi berkata denganlah sangat serius. Tapi saya harus jujur, kasus tahun lalu memanglah paraplegia tingkat tinggi, dan dia sembuh. Tetapi bukan keterampilan medis Si Tianqi. Saya menyembuhkan pasien tetapi kebetulan. Vekesin bertanya dengan heran, ini kebetulan? Mengapa Anda mengatakan ini kepada dokter jenius? Si Tianqi berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak bisa menjelaskan detailnya. Mohon maaf, tapi saya bisa katakan adalah bahwa pujian untuk menyembuhkan pasien memang tidak ada pada saya. Dan jika saya harus merawat pasien yang sama, saya juga tidak mungkin memiliki kemampuan saat ini. Vekesin buru-buru bertanya, Dokter Si, Anda mengatakan bahwa pujian itu bukan untuk Anda, tetapi paraplegia pasien tingkat tinggi memanglah sembuh. Jadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya ada orang lain di baliknya penyembuhan pasien itu. Atau Anda adalah pasien sembuh di tempat pertama berkat semacam obat mujarab, bukan? Si Tianqi melirik Vekesin dengan sedikit terkejut dan berseru. Di dalam hatinya Si Tianqi, saya tidak berharap gadis ini dapat memahami titik kunci antara percikan api dan batu api, dan dia dapat menangkap keduanya dengan satu genggaman. Di balik kejadian kesembuhan Xiao Changkun, memang ada orang lain. Orang itu adalah Tuan Ye, menantunya. Apalagi kesembuhan Xiao Changkun memanglah karena semacam obat ajaib, dan obat itu adalah obat ajaib yang disempurnakan oleh Tuan Ye. Namun Si Tianqi juga tahu bahwa dia pasti tidak bisa mengungkapkan lebih banyak tentang masalah ini kepada si Vekesin. Jadi dia berkata kepada Vekesin, Nak, tidak nyaman bagi Si Tianqi untuk menguraikan masalah ini. Jika kesempatan yang tepat, mungkin Anda
Anda kerabat juga bisa menyembuhkan. Tetapi apakah Anda ada kesempatan seperti itu? Orang itu tidak menghitung, semuanya tergantung pada keberuntungan dan kesempatan tersebut. Vekesin buru-buru memohon, Dokter Si, kerabat saya memanglah sangat penting bagi saya. Saya mohon kepada Anda memberi saya beberapa petunjuk. Si Tianqi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Maaf Nona, maaf. Dokter Si, saya tidak bisa membicarakan di sini. Mohon maafkan saya. Setelah itu dia berkata kepada Chen Xiaozhou, Xiaozhou, kembalikan biaya konsultasi kepada gadis ini. Chen Xiaozhou segera mengangguk dan berkata, Baik kakek. Kekasin melihat bahwa si Tianqi tidak bisa lagi meminta petunjuk kunci apapun kepadanya. Jadi dia buru-buru berkata, Terima kasih telah menjadi dokter yang jenius. Saya akan memikirkan cara lain. Ketika saya kembali dan biaya konsultasi tidak perlu lagi, akan dikembalikan. Setelah itu dia membungkuk sedikit si Tianqi dan berkata, Dokter Si, para junior akan pergi. Vekesin membawa Chen Yingshan keluar dari Ji Sintang dan langsung masuk ke mobil pengasuh di sisi jalan. Begitu pintu mobil ditutup, Vekesin segera berkata dengan tegas, Sepertinya Xiao Changkun bisa disembuhkan, seharusnya bukan dari si Tianqi. Si Tianqi hanyalah alat perantara penutup yang didorong keluar, jadi masih ada misteri di baliknya. Orang-orang yang sangatlah misterius. Chen Yingshan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Nona, apakah itu benar? Tuan Ye tidak termasuk si Tianqi. Saya khawatir dia adalah satu-satunya yang tersangka di balik semua kejadian yang misterius seperti ini. Vekesin mengangguk dan berkata dengan gembira, Titik terobosan saat ini seharusnya di tubuh Xiao Changkun. Dia terluka dan dirawat di rumah sakit. Pria misterius itu bukanlah pindahan dari si Tianqi untuk berlindung. Dia pasti sangatlah dekat dengannya jika dia ingin datang. Chen Yingshan juga bersemangat mengatakan, Kami telah menemukan sebuah lingkaran besar. Dan akhirnya tetap satu tentu, tujuan adalah lalu aku akan menemukan seseorang untuk menyesuaikan informasi dari Xiao Changkun ini. Oke, mata Vekesin ini adalah obor dan mendesak. Anda harus membawa semua informasi soal Xiao Changkun dan semua kerabatnya. Dia dan kerabatnya, latar belakang identitas, latar belakang pendidikan dan riwayat pekerjaan dan lain-lain. Selain itu, ingat bahwa saluran satu arah dengan tingkat kerahasiaan tingkat tinggi harus digunakan dan tidak ada petunjuk yang harus diungkapkan. Yang disebut saluran satu arah mengacu pada transmisi informasi identitas. Hanya transmisi satu arah yang mungkin. Artinya, dia sendiri mengetahui informasi informan yang dapat menerima informan dan intelijen yang dikembalikan oleh informan. Tetapi informan tidak mengetahui informasinya sendiri. Dalam hal ini, begitu informan mengungkapkan jejaknya, pihak lain tidak dapat menemukan dirinya melalui informan yang dapat dianggap sebagai metode paling aman untuk memperoleh intelijen. Vekesin sangatlah menyadari karakteristik jaringan intelijen terkadang ini adalah pedang bermata dua. Dia dapat menayangkan informasi pihak lain di jaringan intelijennya, dan pihak lain dapat memasang alarm peringatan di jaringan intelijennya. Sekali seseorang bertanya tentang informasinya sendiri, Anda akan segera menerima umpan balik dan relevan. Dalam hal ini, dia awalnya dalam kegelapan dan pihak lain dalam terang. Tetapi karena dia menggunakan jaringan intelijen untuk memeriksa informasi pihak lain, dia langsung mengungkapkan motif dan identitas kepada pihak lain. Karena itu, dia harus memastikan keamanan yang mutlak. Pada saat yang sama, pada saat ini, Ye Chen tidak tahu bahwa untuk pertama kalinya seseorang wanita memilah-milah petunjuk Jingling secara menyeluruh dan mengusapnya lagi. Akhirnya memutuskan petunjuk pada suaminya yang dulu. Selain itu, kekuatan dan saran keluarga Fei lebih dari keluarga Ye. Oleh karena itu, penyelidikan Vekesin tidak memicu alarm keluarga Ye. Ketika Chen Yingshan meletakkan semua informasi Xiao Changkun dan semua informan kerabat sekitarnya di depan Vekesin, Vekesin memimpin dalam mengambil peta keluarga Xiao Changkun. Dalam peta konteks ini dari lelaki tua keluarga Xiao, lalu ke wanita tua, dan kemudian Xiao Changkun dan dua keluarga Xiao Chang. Semuanya terdaftarlah sangatlah dengan jelasnya. Bagaimana keluarga Xiao bukanlah keluarga yang terkenal, apalagi keluarga rahasia, sehingga informan mereka mudah ditemukan. Vekesin memindai nama satu persatu, dan ketika dia melihat putri Xiao Changkun, Xiao Churan, dia segera melihat 4 kata yang tertulis di sebelah Xiao Churan, pasangan yaitu si Ye Chen.
Melihat nama Ye Chen, mata Fekashin langsung melotot kegirangan. Sejak datang ke Jinling, dia sangatlah sensitif terhadap kata Kak Ye Chen. Ketika dia melihat bahwa menantu Xiao Changkun sebenarnya bernama Ye Chen, dia segera berkata dengan pasti, ini pasti dalang dari semua kemisteriusan yang terjadi di Jinling. Itu, segera dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Chen Yingshan. Ini Shan. Ye Chen, apakah Anda mengingat informasi ini? Dipanggil. Chen Yingshan buru-buru berkata, ditumpukan informasi spesifik di belakang. Bagus, Fekashin segera mengeluarkan informasi Ye Chen dan membukanya dan segera melihatnya informasi Ye Chen dan foto ID Ye Chen. Dia segera menggepalkan tinjuannya dan berkata dengan penuh semangat, ini benar-benar misterius orang ini. Setelah itu dia mengetuk potret foto Ye Chen dengan jarinya, dengan ringannya dan bergumam, halo Tuan Ye, saya akhirnya bertemu lagi. Setelah itu dia segera mulai periksa informasi resmi dari Ye Chen. Tetapi setelah pandangan sepintas, dia terkejut dan berkata, Ye Chen ini tidak memiliki informasi latar belakang keluarga. Tidak ada orang tua, tidak ada kakek dan nenek ataupun kakek nenek dari orang tuanya. Atau bahkan tanpa kerabat pun. Apakah dia melotot keluar dari celah di bebatuan atau dia terlahir dari batu gitu ya. Yan Yingshan mengangguk dan menjelaskan, Nona, pengalaman hidup Ye Chen agak menyedihkan. Informasi resmi menunjukkan bahwa dia ditinggalkan ketika dia lahir. Kemudian dia diadopsi oleh Institut Kesejahteraan di Jinling atau panti asuhannya. Pendaftaran rumah tangga manajemen agak kacau tahun itu. Oleh karena itu dia tinggal di panti asuhan sampai usia 17 tahun. Setelah 17 tahun ke atas, panti asuhan diterapkan untuk pendaftaran rumah tangga kolektif untuk sekelompok anak yatim. Hal ini dianggap memiliki pendaftaran rumah tangga. Ini adalah kecemerlangan Tang Xihai. Ye Chen sebenarnya memasuki panti asuhan pada usia 5 tahun dan pendaftaran rumahnya bukan penduduk asli di Jinling. Agar Ye Chen benar-benar aman, dia harus memberi Ye Chen identitas baru, identitas lokal di Jinling, dan identitas yang dapat bertahan di pengawasan dan tidak dapat terlihat di masa depan. Oleh karena itu, dia menemukan latar belakang Ye Chen dan membiarkan informasi resminya menunjukkan bahwa dia ditinggalkan oleh orang tuanya setelah dia lahir dan tidak dapat menemukan orang tua kandungnya. Dengan cara ini pada dasarnya dapat dikatakan sempurna. Lagi pula, banyak bayi terlantar yang tidak dapat menemukan orang tuanya pada akhirnya harus memiliki pendaftaran rumah tangga sendiri. Operasi semacam ini dapat dianggap sebagai operasi rutin. Ketika Fekashin melihat ini, dia tidak memiliki keraguan tetapi tidak berseru. Pengalaman hidup Ye Chen ini sangatlah menyedihkan. Dan saya pikir dia tampaknya putus sekolah setelah lulus dari sekolah menengah. Dia pergi ke universitas selama 1 tahun sampai dia menikah. Buku dan tidak ada sertifikat gelar. Ya, Chen Yingshan juga menghela nafas. Itu terlihatlah menyedihkan, Nona. Dan setelah dia menikah, pendaftaran rumah tangganya dipindahkan dari pendaftaran rumah tangga kolektif panti asuhan. Dan dia memasuki pendaftaran rumah tangga Xiao Changkun. Di dalam, jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi menantu dari keluarga Xiao. Menantu dari keluarga Xiao, meskipun Fekashin dibesarkan di Amerika, ia lahir dan besar di keluarga Tionghoa, masih sangatlah mengerti dari marga-marga tersebut. Dia tidak bisa menahan cemburu dan bergumam, Tuan Ye, ini sebenarnya adalah menantu dari pintu ke pintu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan yang begitu hebat, mengapa dia harus menjadi menantu dari pintu ke pintu? Apalagi keluarga Xiao, tampaknya memiliki kekuatannya sangat-sangat rata-rata di bawah. Dalam kesannya, identitas menantu dari rumah ke rumah dapat dikatakan sebagai label terbawah dan sangat dalam masyarakat Tiongkok. Hanya mereka yang berkeluarga sangat sulit atau yang kekuatan dan status keluarganya jauh lebih buruk daripada wanita yang akan melepaskan martabatnya dan menjadi menantu. Lagi pula, selama Anda menjadi menantu dari rumah ke rumah, itu berarti menyerahkan wajah seorang pria atau bahkan melepaskan keluarga asli Anda. Apalagi banyak keluarga Tionghoa yang Fekashin kenal karena tidak memiliki anak laki-laki atau ingin lebih sejahtera, sehingga anak perempuan mereka merekrut menantu dari rumah ke rumah, berpakaian dan dimanja mereka di depan istri dan keluarga istrinya. Hampir tidak ada martabat, sering dipanggil
segala macam hinaan. Bahkan, anak yang dilahirkan harus mengikuti nama keluarga wanita tersebut. Justru karena kesan inilah Vacation sangatlah terkejut. Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Jika Ye-chan benar-benar baik, mengapa dia harus menjadi keluarga kecil dan menantu yang dari keluarga rata-rata? Karena dia tidak bisa mengetahuinya, Vacation mengerutkan alisnya dan tetap diam dan untuk waktu yang lama, masih memikirkan kemungkinan yang pasti. Chen Yingshan melihat ekspresinya tuannya sangatlah serius dan sedikit mengantuk, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Hei Nona, apakah pendapat Anda tentang masalah ini sekarang?" Vacation menghela nafas, menatap tumpukan bahan di depannya, menggosok pelipisnya dengan tangan giok putihnya yang ramping, dan berkata dengan melankolis, "Dari bahan-bahan ini, seluruh keluarga Xiao dimulai dari wanita tua Xiao satu dan semua aset mereka bertambah tidak lebih dari 100 juta yuan. Namun jika Ye-chan ini benar-benar klien dari pil peremajaan yang masih saya cari, maka dia hanyalah sebuah pil, mungkin bernilai puluhan miliar dolar. Kalau begitu, kekuatan Ye-chan ratusan ribu kali lebih kuat dari keluarga sang istri. Jadi bagaimana dia bisa menjadi menantu keluarga Xiao?" Berbicara tentang ini, Vacation berkata lagi, "Menurut perhitungan proporsional, itu seperti orang kaya yang bernilai hampir puluhan juta dolar dan aset keluarganya bertambah hingga rumah miskin yang bahkan tidak memiliki 10.000 yuan. Lalu, saya ingin tahu, apakah dia pergi untuk bergabung dengan keluarga atau untuk membantu orang miskin?" Ya, Chen Yingshan juga mengangguk dengan setuju. Jika menurut kesenjangan nilai ini, seluruh keluarga Xiao harusnya memperlakukan Ye-chan sebagai leluhur. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Ye-chan adalah putra menantunya? Sambil berbicara, dia bertanya lagi, "Nona, mungkinkah kita membuat penilaian yang salah di awal tadi?" Vacation mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba tatapan tegas muncul di matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami telah fokus di sini. Dari petunjuk dan petunjuk sepanjang jalan, semuanya benar-benar tidak boleh ada kesalahan. Selain itu, kasus Xiao Changkun juga ada di sini. Dia memang menderita hemiplegia tingkat tinggi karena cedera tulang belakang yang lengkap. Tapi dia sembuh total dan waktu kurang dari sehari. Keajaiban medis yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini. Ini benar-benar ajaib. Terlepas dari apakah Ye-chan adalah orang yang kita cari selama ini atau tidak, saya dapat yakin bahwa Xiao Changkun harusnya disembuhkan oleh orang-orang yang kita cari saat ini." Berbicara tentang ini, Vacation berdiri. Ekspresi dan matanya lebih ditentukan dan berkata, "Xiao Changkun ini memiliki resum pribadi yang sangat terbiasa-biasa saja. Dan pada dasarnya tidak ada yang dapat diperoleh dengan mudah. Jika bukan karena orang seperti dia untuk membantunya begitu dia lumpuh, di paruh kedua hidup saya hanya bisa berbaring di tempat tidur dan sama sekali tidak ada peluang untuk sembuh. Dan saya telah membaca buku tentang keluarga dan koneksi Xiao Changkun, kecuali untuk latar belakang misterius dari keluarga Ye. Semua orang-orang biasanya saja seperti Xiao Changkun, apalagi membantu Xiao Changkun." Dan Yingshan buru-buru berkata, "Nona, latar belakang Ye sama sekali tidak misterius. Semua latar belakangnya jelas sekilas dibandingkan dengan keluarga Xiao. Dia bahkan tidak biasa-biasa saja." "Tidak," Vacation berkata dengan serius. "Riwayat hidup Ye-chan sebelumnya usia 18 tahun hampir sepenuhnya kosong. Dia menunjukkan bahwa dia tidak pernah menghadiri sekolah dasar formal atau sekolah menengah pertama formal dan wajib belajar 9 tahun. Diterima di panti asuhan resum, semacam ini hampir sama dengan kosong. Semakin banyak, semakin tak terduga yang kurasakan." Berbicara tentang ini, Vacation berkata lagi, Adapun mengapa Ye-chan ingin memasuki rumah Xiao Changkun keluarga Xiao? Jujur, saya tidak ingin mengerti, tapi saya pikir dia pasti punya alasan dan alasannya pasti rumit. Dan Yingshan bertanya, "Nona, bisakah Anda yakin sekarang apakah Ye-chan ini adalah orang yang kita cari selama ini?" "Aku bisa yakin," Vacation berkata dengan tegas. "Jika bukan karena dia, itu akan membuktikan bahwa aku salah dari awal hingga akhir dalam masalah ini. Tetapi jika aku memiliki satu tempat dari awal hingga akhir masalah ini, maka itu pasti terjadi. Pasti dia itu." Berbicara tentang ini, Vacation dengan cepat mengambil informasi Xiao Changkun dan berkata, "Xiao Changkun ini sekarang adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi di Jinling. Silakan periksa rincian asosiasinya lukisan dan kaligrafi di Jinling. Terobosan apa yang telah ditemukan oleh
tubuh Seo Chang-kun ini sehingga dia menjadi wakil presiden. Seo Chang-kun sering pergi awal dan kembali terlambat. Dalam beberapa hari, meskipun Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan di Jinling adalah organisasi non-pemerintah profesional dalam nama itu, sebenarnya setengah dari sifat resmi. Secara umum ini adalah organisasi rakyat semi-resmi dan semi-sipil. Jika tidak perlu untuk bisnis resmi, itu adalah sekelompok kecil penghobi. Tetapi jika ada acara resmi, itu akan mewakili kehadiran resmi. Dalam pertukaran budaya antara Jinling dan kota kembar Korea Selatan, ini asosiasi kaligrafi dan lukisan secara alami menjadi perwakilan persahabatan resmi dan pembawa pesan pertukaran. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan kegiatan pertukaran, Seo Chang-kun telah menghadiri berbagai simposium di kota dengan Presiden Pei dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan hari ini. Meskipun sangatlah sibuk, Seo Chang-kun sangat energik baru-baru ini. Dia biasa-biasa saja dalam hidupnya. Dia tidak melakukan penipuan apapun selama 50 tahun. Sebagai pemimpin kedua asosiasi dan lukisan, dia berpartisipasi dalam berbagai pertemuan formal dan bertemu dengan berbagai pemimpin dan elit setiap hari, memberi dia ilusi bahwa dia juga seorang elit. Sore ini, perwakilan dari kaligrafi dan lukisan asosiasi pergi ke kota untuk pertemuan lagi. Kali ini untuk mengkomunikasikan rincian pertukaran Korea dengan rekan-rekan dari Asosiasi Seni Rakyat, Asosiasi Penulis, dan Universitas untuk Lansia. Tidak hanya Seo Chang-kun yang mewakili asosiasi dan lukisan, tetapi juga handmaking, cinta pertama Seo Chang-kun, yang mewakili Universitas Senior, dan He Yuanjing, teman sekelas lama Ibu Ye Chen, dan ayah He Zikyu menghadiri pertemuan tersebut. Baik handmaking dan He Yuanjing adalah PhD yang telah kembali ke Cina dari Amerika pindahan ya. Handmaking telah terlibat dalam industri hukum di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang sangatlah kaya. He Yuanjing juga merupakan pakar ekonomi yang terkenal secara internasional meskipun mereka sudah lama tidak berada di universitas senior. Namun segera mengandalkan kemampuan yang luar biasa, ia menjadi profesor tamu paling bergengsi di universitas senior tersebut. Sebaliknya, Seo Chang-kun tidak begitu mencolok. Meskipun dia adalah wakil presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, dia tidak tahu apa-apa tentang bidang kaligrafi dan lukisan, cuma ikut-ikutan ya. Jika Anda benar-benar memberinya kuas, dia tidak akan bisa menulis banyak kata atau cat yang bagus. Itu tidak lebih dari level seorang pemula atau amatiran. Dia memiliki banyak air ketika dia bergabung dengan Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan sebagai anggota biasa. Dan sekarang dia bisa naik ke posisi kedua wakil presiden eksekutif. Dan itu semua tergantung pada kepemimpinan presiden asosiasi bersama. Sejak Presiden Pei melihat kerendahan hati dan rasa hormat Hongwu terhadap Seo Chang-kun di istana Tianxiang Mansion, saat itulah dia sangat mementingkan Seo Chang-kun. Sekarang pada beberapa acara publik besar, dia akan mengambil inisiatif untuk membawa Seo Chang-kun melihat dunia. Namun Seo Chang-kun tidak memiliki fakta nyata. Dia benar-benar ingin membuat beberapa komentar di bidang seni lukis dan kaligrafi. Dan para profesional akan tahu bahwa dia setengah hati ketika mendengarnya. Untuk mencegahnya menunjukkan rasa malu dan tertawa terbahak-bahak di tempat, Ketua P membawanya keluar untuk berpartisipasi dalam acara tersebut dan akan memintanya untuk lebih banyak mendengarkan dan berbicara lebih sedikit agar tidak membuatnya lebih banyak kesalahan dan membuat malu. Seo Chang-kun secara alami tahu bahwa dia tidak pandai dalam hal itu, jadi dia pada dasarnya tidak mengungkapkan pendapatnya pada kesempatan seperti ini. Namun, pada pertemuan pertukaran ini, baik handmaking dan He Yuanjing bersinarlah terang untuk menunjukkan gaya perbaik diri yang positif dari warga senior Jinling di universitas untuk orang tua atau universitas lansia. Dalam kegiatan pertukaran di Korea Selatan, keduanya membantu satu set Coursever ya, presentasi yang sangat profesional bersama. Berbeda
Resum umum membuat kagum semua orang yang hadir. Sebagian besar perguruan tinggi domestik untuk orang tua sebenarnya adalah pusat hiburan bagi orang tua, pensiunan orang tua, pergi untuk belajar kaligrafi, melukis, menari, dan bahkan tai chi, atau terlibat dalam kegiatan rekreasi bersama. Ini pada dasarnya adalah seluruh isi dari perguruan tinggi lansia. Namun, baik Handmaking dan Heiyuanjing merasa bahwa karena ini adalah universitas lansia, mereka masih harus memilah beberapa kursus pengajaran yang mendalam. Oleh karena itu, keduanya telah menginvestasikan banyak energi di universitas lansia itu dan mengorganisir sekelompok tingkat budaya yang relatif tinggi. Dari lansia itu, buat beberapa mata perjalanan menjadi jelas, kecuali Xiao Changkun yang menggunakan kepalanya berulang kali sepanjang pertemuan. Dia benar-benar sedikit tertawa di dalam hatinya. Dia di satu sisi, dia merasa rendah diri karena kesenjangan bersama antara levelnya. Dan Handmaking dan Heiyuanjing, di sisi lain saya juga merasa bahwa kerjasama antara Handmaking dan Heiyuanjing terlalu sangatlah dekat. Dan kerjasama itu sempurna, yang membalikkan kecemburuan di hati Xiao Changkun. Pertemuan akan segera berakhir. Seseorang menyarankan agar semua orang berkumpul untuk makan malam di malam hari. Xiao Changkun juga ingin mengambil kesempatan untuk memiliki lebih banyak kontak dengan Handmaking. Tanpa dia duga, Handmaking berkata, Profesor He, dan saya tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan ini. Makan malam saya harusnya kembali ke universitas untuk lansia, dan akan ada sesi berbagi pengalaman pembelajaran internal di malam hari. Presiden P tidak bisa tidak memuji. Profesor Han sangat bertanggung jawab bahkan mengatur sesi berbagi di malam hari. Dibandingkan dengan universitas senior Anda, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan, kami benar-benar sedikit enggan untuk membuat kemajuan. Handmaking berkata dengan rendah hati, Ketua P, jangan katakan itu. Perguruan tinggi senior berbeda dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan adalah sekelompok profesional yang terdiri dari para profesional. Ini seperti tentara biasa. Kita semua sudah pensiun dan tidak tahu harus berbuat apa. Personil menganggur yang baik, jadi saya hanya bisa belajar lebih banyak. Dan ketika kami menjadi profesional, kami akan dapat mengikuti Anda nanti. Xiao Changkun juga sedikit kesal jika Handmaking tidak pergi ke pesta makan malam. Dia tidak terlalu tertarik untuk makan malam dengan para tetua ini. Jadi dia berkata, Making, atau aku akan mengirimmu ke universitas untuk lansia waktu nanti. Sangat tepat untuk berjalan bersamaku dari sini. Di jalan, Handmaking tersenyum sedikit dan berkata dengan sopan, Tidak perlu Changkun. Saya datang dengan Profesor He hari ini. Profesor He menyetir dan kami kebetulan akan kembali bersama. Oh, Xiao Changkun merasa lebih kecewa dan tidak tahu bagaimana melanjutkan topik untuk sementara waktu. Pada saat ini, ponsel Presiden P berdering. Dia keluar untuk menjawab telepon dan segera bergegas dengan gembira dan berkata kepada Xiao Changkun dengan penuh semangatnya, Changkun, ayo pergi, kembali ke asosiasi. Ada hal yang sangat hebat, yang sangat penting. Nah, itu untuk bab 3870 sampai 3876 The Story of Ye Chen. Ceritanya sih gak terlalu karena membahas soal Xiao Changkun saja, tidak ada yang wow gitu, jadi ya biasa saja sih. Oke, terima kasih sebelumnya dan terima kasih yang sudah mau nonton dan terima kasih juga yang subscribe kedua channel saya. Saya doakan semoga Anda sehat selalu dan saya juga sehat dan selalu beraktivitas, jaga kesehatan ya. Saya akhiri dari saya Bang Mimin. Terima kasih ya. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sebelum itu akan ada lahirnya Kaisar Langit nanti ya. Habis The Story of Ye Chen seperti biasa. Habis The Story of Ye Chen lahirnya Kaisar Langit. Oke, bye bye.